Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwina Asmarani dari kelompok 4. Dan saya Aziza Sahara Amalia Putri sebagai pemateri kedua. Akan memaparkan sedikit materi mengenai konsep dasar PAUD dalam berbagai pendekatan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep dasar PAUD. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Nah, yang pertama yaitu pendekatan menurut undang-undang atau kebijakan. PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Diknas, yang dimaksud pendidikan adalah usaha dasar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar PAUD dalam pendekatan psikologi perkembangan. Para psikolog berpendapat bahwa manusia mengalami perkembangan secara bertahap, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Walaupun klasifikasi tahapan-tahapan perkembangan berbeda antara psikolog satu dan psikolog lainnya, tetapi yang jelas para psikolog itu menyadari adanya tahapan perkembangan secara khusus pada anak usia dini. Pembahasan pada bagian ini khususnya berkenaan dengan perkembangan anak usia dini tersebut. Berdasarkan pada kesadaran tersebut, para psikolog, khususnya ahli perkembangan, menyadari bahwa untuk dapat memahami kejiwaan anak, diperlukan penjelasan yang akurat mengenai pola perkembangan anak dari fase ke fase. Bahkan, mereka juga menyadari akan adanya variasi, perbedaan, dan perkembangan anak secara personal. Konsep dasar PAUD dalam pendekatan dalam kajian agama. Dalam konteks PAUD, anak-anak perlu dibimbing kepada sikap kompetitif dalam mencari ilmu dan mulai dikenalkan secara bertahap. Beberapa sifat yang harus dihindari oleh anak-anak. Perkembangan yang paling baik adalah bagaimana anak-anak dibiasakan dengan pola-pola pergaulan yang bernilai islami dan mencerminkan pada akhlak yang luhur. Anak-anak juga perlu dibiasakan menjauhi tempat-tempat yang menyebar lahun atau kesia-siaan dan tempat-tempat yang membawa kepada keburukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara potensi dan pola pikirnya yang terus berkembang dengan pesat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah 1961, PAUD memberikan pengertian tentang pentingnya mengajarkan sholat dan akhlak yang baik. Terungkap bahwa anak didik diberikan nasihat selalu mengatakan tentang penting dan hikmah sholat itu sendiri. Tujuan mengajarkan sholat dengan demikian, mereka akan mengetahui tentang sholat 5 waktu serta berakhlak yang baik. Hal tersebut senada yang diuraikan oleh Al-Nahlawi, sebagaimana dikutip oleh Mujib dan Mudrakir. Kewajiban pendidik dalam pendidikan anak didiknya menurut adalah sebagai berikut: A. Menegakkan hukum-hukum Allah pada anaknya. B. Mervalisasikan ketentraman dan kesejahteraan keluarga. C. Melaksanakan perintah agama dan perintah Rasulullah SAW. D. Mewujudkan rasa cinta kepada anak-anak melalui pendidikan. D. Konsep dasar PAUD dalam pendekatan dalam perspektif budaya. Kegiatan atau pembelajaran anak usia dini harus sesuai dengan kondisi sosial budaya, di mana anak tersebut berada. Apa yang dipelajari anak adalah persoalan nyata, sesuai dengan kondisi di mana anak dilahirkan. Berbagai objek yang ada di sekitar anak, kejadian, dan isu-isu yang menarik dapat diangkat sebagai tema persoalan belajar. E. Konsep dasar PAUD dalam pendekatan dalam neuroscience. Neuroscience membagi anatomi otak menjadi agak belahan, yaitu otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Hasil kerja otak kiri disebut EQ, hasil kerja otak kanan disebut EQ, dan hasil kerja otak tengah disebut SQ. Selanjutnya, neuroscience menjelaskan bahwa bermain dapat mengaktifasi otak kiri, EQ,
dapat mengaktifasi otak kanan EQ, sedangkan cerita atau sosiodrama khususnya kisah-kisah agung spiritual dapat mengaktifasi otak tengah SQ. Dalam realitanya, ketika aktivitas tersebut tidak dilaksanakan pada pendidikan PAUD, bermain yang seharusnya membuat anak senang sehingga otak kirinya hidup, akan tetapi justru dimuati oleh pelajaran yang membuat otak kiri dan otak tidak aktif berani yang seharusnya menegakkan nada justru menegakkan muatan edukasi dalam lirik lagu, dan cerita yang seharusnya merangsang imajinasi transendental melalui sentuhan emosi positif justru diisi dengan dongeng mistik yang tidak ada muatan spiritualisnya. Setiap rangsangan atau stimulasi yang diterima anak akan melahirkan sambungan baru atau memperkuat sambungan yang sudah ada. Stimulasi yang diberikan kepada anak melalui lembaga-lembaga PAUD akan membuat neuron-neuron berfungsi optimal sehingga berguna bagi perkembangan sensori anak. Kompleksitas jaringan neuron antar sel di dalam otak anak secara otomatis akan memacu aspek-aspek perkembangan lain seperti kognitif, sosio, emosional, kreativitas, bahasa, dan lain sebagainya. Baik, itulah pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.